Shalom, apa kabar semuanya? Bapak Ibu sekalian, dunia mungkin sedang menanti apa yang akan terjadi ke depan. Penuh ketidakpastian, ya, penuh gejolak. Kita harus bisa melihat mata pandangan rohani kita. Jangan disebut apa itu miopia. Miopia itu rabun jauh, gak bisa melihat jauh, hanya melihat persoalan di depan mata saja. Nah, kita di Indonesia sedang diperhadapkan dalam satu nasib bangsa kita ke depan. Khususnya pilkada tanggal 15 Februari ini diadakan pilkada yang serentak. Ini jarang dilakukan serentak begitu banyak, makanya hebohnya luar biasa. Tapi yang paling heboh tentunya di Jakarta kan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ini adalah satu bentuk peperangan rohani yang perlu kita cermati, bukan sekedar peperangan secara fisik melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu jahat, ya penguasa jahat di udara. Nah, ini pertempuran antara baik dan benar, pertemuan God antara Tuhan sendiri dengan kuasa gelap. Kenapa? Karena seringkali iblis ini ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Membunuh apa? Damai sejahtera kita, membunuh kesatuan kita supaya tercerai-berai. Jadi kita gak boleh benci orangnya, tetapi kita harus benci perbuatan-perbuatan setan ini. Dan ini hanya dilakukan melalui doa. Jadi kita sedang menghimbau seluruh Indonesia ini untuk berdoa selama 4 hari ini menjelang pilkada ini. Berdoa sungguh-sungguh baik secara pribadi maupun keluarga yang mau puasa silakan puasa. Nah, supaya kita tanggapi secara serius, bukan sekedar pesta demokrasi, tetapi jangan sampai jadi demo crazy gitu. Kegilaan yang ditampilkan gitu kan. Ini hal yang memalukan dunia ya, kalau di dunia gitu. Indonesia ini tampil emang jadi negara demo. Padahal kagak gitu juga gitu kan. Jadi yang tampil di dunia itu Indonesia yang jelek-jelek terus. Nah, ini kehormatan bangsa yang harus dipertahankan. Makanya doa kita ini jangan doa sekedar untuk suatu persoalan. Ada demo kita doa, ada kerusuhan baru doa gitu kan. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 2 ayat 8, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa aku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi kita harus menjadi pendoa yang punya kapasitas bangsa. Amin. Kapasitasnya bangsa. Minta bangsa-bangsa. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ini ikut doa dalam suatu kumpulan doa dunia di United Nations di New York. Di gedung PBB. Waktu itu hadir kurang lebih 700-an orang mewakili negara-negara berkumpul untuk berdoa. Ini penggerak-penggerak doa berkumpul, para pemimpin-pemimpin kunci ya di berbagai negara berkumpul. Waktu itu kita berdoa di situ, Tuhan bawa kita kepada satu pemahaman yang lebih luas secara global. Ada satu ambasador Park dari Korea Selatan, dia seorang Kristen dan dia seorang pendoa. Dia katakan begini, dia bertanya kepada kita, church, gereja, what are you praying for? Kalian lagi doa apa? Dia berkata begini, church, you don't know what you are praying for. Kalian gak tahu apa yang kalian sedang doakan. Waduh, itu perkataannya itu menegur kita kayak seperti kita dalam katak dalam tempurung. Lalu dia katakan begini, gereja harus mengupdate dirinya. Zaman sudah berubah. Kita nih harus up to date, jangan ketinggalan zaman. Taunya peristiwa zaman Musa dulu, gak tahu hari ini gimana gitu kan. Dia katakan begini, ada gelombang tsunami yang akan datang atas seluruh dunia. Dan gelombang tsunami ini akan datang bebarengan.
Are you ready? Dia kata, apakah kalian siap? Yang pertama adalah akan datang, dan ini sudah terjadi, krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah. Kita lihat negara-negara yang super, misalkan Yunani, kok bisa jadi negara bangkrut? Makanya ada Brexit, peristiwa Brexit ini negara Inggris keluar dari Uni Eropa. Tahun ini kita lihat Italia mengalami turbulence. Bank-bank besar mengalami kolaps. Wow, dampaknya bagaimana nanti? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemiskinan, gelombang kemiskinan yang tidak terselesaikan. Income dari 1,1 miliar orang di dunia itu hanya $1 per hari. Dan 2,7 miliar manusia di bumi itu penghasilnya $2 per hari. Yang ketiga, serangan teroris di mana-mana. Dan target utama adalah gereja. Ini akan high cost, menimbulkan biaya yang sangat tinggi untuk pengamanan. Yang ketiga adalah global warming. Global warming itu pemanasan global dan akan mengakibatkan anomali cuaca. Indonesia aja sekarang sudah mengalami kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Berarti itu kan terjadi anomali cuaca. Jangan heran kalau summer musim panas pun bisa terjadi puting beliung dan hujan es. Dan ini akan menyebabkan anomali cuaca ini bisa terjadi banjir, badai di mana-mana. Dan itu akan menyebabkan krisis pangan dunia, kekurangan makanan. Jadi dengan makanan yang kita makan sekarang udah gak sehat. Pakai pestisida dan sebagainya supaya ternak-ternak disuntik biar cepat gitu kan. Disuntik hormon biar cepat bertumbuh. Nah, apa kata firman Tuhan? Ini suatu era, kalau kita hidup pada zaman ini adalah merupakan suatu era yang disebut kita ini generasi pelari estafet terakhir. Kita mau kemana? Apakah kita mau finish well? Berlari cepat mencapai tujuan dengan baik. Jangan sampai malah orang-orang Kristen berguguran. Karena kegoncangan yang terjadi ini, saya mau berbicara lebih relevan daripada sekedar khotbah. Apakah kita udah jadi terang di tengah kegelapan yang ada? Di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2, kita akan baca bersama-sama. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Apa maksud ayat ini? Di dunia itu ada 2 kerajaan. Kerajaan kegelapan itu membuat stres kita, membuat masa depan hancur, hopelessness, ketidak ada harapan untuk masa depan. Mencuri damai sejahtera. Depresi. Membuat iman melorot. Tetapi ada kerajaan terang.
kerajaan terang ini harus datang. Kenapa Tuhan taruh gereja di satu kota? Kenapa Tuhan taruh Anda di satu wilayah, di jalan itu? Apakah kebetulan? Atau mungkin di jalan Mustafa. Kok ada rumah kita di situ? Apa karena kaveling kosong? Bukan. Di sebelah mungkin dukun. Di sebelah pakai roh penglaris. Di belakang mungkin pencuri. Di depan mungkin tempat prostitusi. Kenapa Anda tinggal di sana? Ini banyak orang Kristen kagak ngerti. Ngertinya bahwa dia pergi ke gereja, baca firman. Enggak. Ngerti firman tapi kita harus lakukan firman Tuhan itu berkuasa. Kita punya namanya yang disebut manusia roh. Dan manusia roh yang di dalam kita ini, roh itu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Jadi achievementnya, goal kita nih, tujuannya adalah menguasai bukan dikuasai. Mengalahkan bukan dikalahkan. Menentukan bukan ditentukan. Nah, jadi apa arti kegelapan di sini? Apa bedanya kerajaan terang dengan kerajaan kegelapan? Kalau kita nggak ngerti kunci ini, ayat kunci ini, kita stres. Kita akan bergumul dengan hidup kita. Kita akan diintimidasi oleh kuasa gelap. Dan hidup kita akan terus dipenuhi oleh kuasa gelap yang mengelingkupi kita. Dan kita nggak timbul menjadi pemenang. Makanya ini pengertian doa syafaat ini harus ngerti. Bukan sekedar doa. Bukan sekedar kita doa itu karena kewajiban. Doa itu adalah satu peluru tajam. Yaitu syafaat itu satu kata namanya paga menusuk biji mata. Kena sasaran. Gitu, kena sasaran. Nah, kegelapan ini artinya adalah bahasa Ibraninya pengabaian. Apa itu pengabaian? Tahu tapi tidak dilakukan. Atau ketidakmengertian. Ketidakmengertian. Enggak mudeng-mudeng, tengarti-ngarti. Udah dikasih tahu, tengarti-ngarti gitu kan. Nah, kita nih makanya perlu the knowledge of the glory of God. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi dasar lautan. Di dalam Habakuk 2 ayat 14. Bumi penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Bahasa Inggrisnya the knowledge of the glory of God. Apa artinya itu? Pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan itu bahasa Ibraninya adalah kabot. Kabot itu bobot. Orang Kristen tinggal di satu RT, satu RW punya bobot beda dengan orang lain. Di mana dia melangkah, ada terang kemuliaan Tuhan. Anak kita sekolah di satu sekolah, semua narkoba, banyak narkoba, free sex, tapi dia punya kabot. Ada proteksi, bukan sekedar bertahan, tapi bersinar. Terang kemuliaan Tuhan. Ini harus diberi pengertian anak-anak kita semua. Nah, iblis itu adalah pangeran kegelapan. Pangeran itu ruler, penguasa. Jadi ketidakmengertian itu, lack of the knowledge of the glory of God, itu artinya menyerahkan tongkat kepada setan.
sok pimpin wenges lah. Cilaka kalau orang Kristen pada begitu semua. Sok serahin anak saya lah. Udahlah memang anak itu udah nakal lah, narkoba lah, sok. Gak gitu. Kita ini diberikan kuasa oleh Tuhan, apa yang kamu ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Saya ini penggerak doa, makanya gak ada yang namanya cemes-cemes, keok deh, enggak. Saya ini pergi ke kota, bangkit kotamu. Saya pergi kemanapun, saya harus bawa semangat ini. Ini panggilan yang gak biasa buat orang-orang gak biasa. Sesuatu yang harus ketika suatu negeri terancam. Dalam 1 Tawari 20 itu dikatakan, Yosafat berdiri mengajak seluruh rakyat memutuskan untuk mencari Tuhan. Nah, ketika ada dalam masalah, harus seseorang stand for the nation. Tong cicing wae. Hayo cari Tuhan. Hayo doa. Coba aja lihat aja kebaktian KKR pasti penuh. Tapi kalau kebaktian doa kosong. Di mana-mana, maksudnya bukan di sini. Kita udah keok dalam doa juga. Kenapa? Enggak semangat. Padahal doa itu peluru yang tajam. Kalau kita nggak menang dalam hal doa, mau menang dalam hal apapun. There is no revival without prayer. Tidak ada kebangunan rohani tanpa melalui doa. Rek pakai program naon deui. Kadang good idea is not God's idea. Ide baik kita belum tentu ide Tuhan. Kalau keluarga kita sedang dalam masalah, pernah gak papa atau mama ngomong stop gadget, stop Facebook heula, sok kita doa. Doa. Cari Tuhan, memutuskan untuk mencari Tuhan. Nah, Yesus adalah terang. Kerajaan terang itu harus mulai dari Yesus. Ketika saya ada di Jogja, saya pergi ke keraton, Solo. Sultan yang baru ini sahabat. Beliau ngomong begini, tahun kemarin maksudnya, tahun 2016. Di tahun dimana kegelapan itu datang dan terang ini akan bersinar. Ada sinar dari sorga akan turun. Kata saya, aduh Gusti, itu mah benar-benar firman Tuhan. Tidak ada satu kitab yang nulis satu pun kecuali Alkitab. Bahwa Yesus itu terang dunia. Bahwa di tengah kegelapan itu terang itu kan bersinar. Hanya Isa Al-Masih Yesus Kristus yang menjadi terang itu. Gusti ngomong betul itu Bapak. Betul itu. Ketika dunia di tengah kegelapan maka terang itu kan datang. Jadi kita ini harus tampil berperkara bersama dengan Tuhan. Persoalan Anda bukan jadi persoalan Anda lagi ketika Anda tampil berperkara dengan Tuhan. Perkara saya begitu masalah begitu besar, bukan perkara saya lagi. Tetapi kita datang mendekat kepada Tuhan. Nah ini Indonesia, situasi sekarang. Coba baca di dalam Yesaya 41 ayat 1. Yesaya 41 ayat yang ke-1. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat, lihat bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Berperkara itu kalau ada masalah. Kalau ada pertempuran.
Ketika beberapa bulan yang lalu Tuhan bicara kepada saya pikir saya udahlah pelayanan saya udah cukup banyak, misi khotbah kayak begini, minggu ini ada di Tasikmalaya, minggu depan saya ada di Bangka, nanti saya pergi kemana ke pulau demi pulau, saya melakukan pekerjaan misi. Tetapi Tuhan katakan, Daniel, get up. Tuhan bicara sama saya, tampil berperkara dengan aku. Bangsamu sedang membutuhkan kau. Saya mikir kenapa saya? Kenapa enggak orang lain? Aku membutuhkan kamu untuk berperkara dengan aku. Terus saya nggak ngerti, saya kumpulin lagi gereja-gereja berdoa. Ini udah 2 tahun saya nggak lakukan. Tanggal 3 November kata saya, yuk kita doa 70 pemimpin gereja berdoa di Karawaci. Kita waktu itu ngeset, kita nggak tahu bahwa tanggal 4 November akan ada demo besar. Waduh, ketika kita ngumpul, kita ngerti bahwa ada demo besar tanggal 4, jadi lebih semangat doanya. Karena tahu akan ada perkara besar. Aman. Tanggal 23 November kita doa lagi. Tanggal 2 Desember ternyata mau demo lagi. Tapi itulah demo damai. Demo terdamai. Saya kadang salut sama Ahok, dialah penggerak doa terhebat sedunia. Membuat semua orang stres dan semua orang berdoa, semua agama berdoa. Seluruh dunia berdoa. Bukan kampanye, sok pilih gimana ke orang Jakarta. Maka saya juga bukan orang Jakarta, biarin suruh mereka memilih. Dan yang penting berdoa supaya untuk berperkara dengan Tuhan, ini penting sekali. Jadi akhirnya terjadilah satu ledakan-ledakan doa yang luar biasa, gelombang doa yang saya percaya dipimpin oleh Tuhan sendiri. Kita nih gak ada dana, ngegerakin ratusan kota. Aduh Tuhan, gak mudah. Bukan hal yang mudah, ngegerakin doa gak mudah. Gak mudah, coba pakai pembicara hebat, orang kan ngumpul, ada mujizat, karunia kesembuhan, puluhan ribu. Tapi untuk doa gak mudah. Padahal starting point itu di doa. Kita lihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan mulai dari doa. Gereja pertama kali didirikan mulai dari doa. Berkumpul bersama-sama. Gak ada aktornya, gak ada pembicara ternamanya, tetapi they are willing to come and pray. Nah ini harus dimulai pengertian ke sini bahwa kita mengharapkan Tuhan, bukan mengharapkan hal lain lagi. Jadi tanggal 6 Februari yang lalu, puji Tuhan 129 kota itu bisa doa serentak. Serempak di semua kota. 129 kota pada jam yang sama. Kalau saya mungkin hitung-hitung secara kasar, mungkin 100.000 orang berdoa pada saat itu. Mungkin lebih. Dan apalagi yang lewat live streaming itu di Amerika dan di Eropa pada nonton dan ikutin doa kita. Dan bukan ikutin doa dari TV doang, tapi mereka berkumpul. Gereja-gereja Indonesia di Holland, di mana, di UK. Orang-orang Indonesia berkumpul bersama-sama pray for Indonesia. Nah kita mau mengarah ke tanggal 25 Mei ada doa di 500 kota. We need your help. Kami butuh bantuan Anda. Menjadi seseorang yang berdiri bagi bangsa kita. Di setiap kecamatan, kelurahan, desa, di atas gunung, di lembah, di pinggir pantai ada orang-orang yang berdoa. Jangan berat mulut. Setiap orang mau dipakai oleh Tuhan. Ini untuk membangun mesbah bagi Tuhan. Daripada mulut kita dipakai rumor terus, hoax terus. Berita-berita yang gak jelas. forward. Apa tuh forward. WhatsApp gitu yang gak jelas gitu kan. Itu tuh ada hukumannya Amsal 19 ayat 9. Hati-hati. Jangan sampai kita menebarkan yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa kata Tuhan. Amsal 19 ayat 9. Nah sekarang kenapa gak gunain mulut kita untuk
blow the trumpet, tiup sangkakala, ayo berdoa bersama-sama. Yuk kita saksikan klip promo ini. Ya, Indonesia One. Ini pendeta-pendeta berkumpul, ini satu sejarah. Sampai Katolik pun mau bersatu dengan Protestan. Mengikat janji untuk berdoa bersama-sama. Hamba-Mu tahu, kunci penuaian yang utama dari penuaian itu adalah unity. Sebagai gereja berkumpul, Deklarasi kesatuan. membuat satu komitmen Kami umat untuk Tuhan bersatu. di Indonesia dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus menyadari dan menerima perbedaan sebagai berkat Tuhan. Kita mau jadikan panggung ini menjadi mesbah. Mesbah atas seluruh bangsa Indonesia. Satukan kami ya Tuhan, jangan biarkan kami tercerai-berai ya Tuhan. Tetapi di dalam kebersamaan kami ya Tuhan, di dalam kesatuan kami, nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Ambil ayat Zakaria 14 ayat 9, kita targetkan 3 juta orang berdoa. Apakah itu mungkin? Mungkin. Di Indonesia itu ada 40-an juta orang Indonesia. Nah, kita mau merekat-rekatkan untuk kesatuan bisa, karena kesatuan itu adalah doa daripada Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 17, supaya mereka menjadi satu seperti aku dan Bapa adalah satu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebetulnya kita lihat destiny atau tujuan orang Kristen itu apa sebetulnya? Apa yang Tuhan mau dengan kekristenan yang ada di Indonesia? Apa yang kita harus mengerti mengenai dimensi-dimensi kehidupan kekristenan? Kekristenan bukan agama. Kristen itu bukan agama. Kita jangan pakai simbol agama untuk memerangi agama lain. Atau agama lain memerangi simbol-simbol agama kita. Don't worry. Karena kekristenan itu is all about power and authority. Sebab kekristenan itu adalah mengenai kekuasaan dan otoritas. Kita ini punya otoritas. Dan otoritas sorgawi itu sedang turun. Kunci daripada kerajaan Allah itu diberikan kepada kita sebagai umatnya. Nah, 3 dimensi kehidupan kekristenan yang harus kita mengerti. Yang pertama adalah hidup itu adalah pilihan. Nah, ada orang yang berani mati tetapi takut menghadapi hidup. Tiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Good idea, ide-ide baik atau God's idea. Atau kita berjalan dalam rencana rancangan Tuhan setiap hari. Setiap hari kita diperhadapkan, kita melihat TV.
ada gini, ada macam-macam, ada huru-hara, demo dan sebagainya. Apakah kita mau marah? Atau kita mau berdoa? Aku memberkati. Ketika satu saat, tanggal 4 November yang lalu, kita udah doa tanggal 3 November, tanggal 4. Wah, kita pikir, waduh Tuhan sudah pasti dengar doa kita. Jadi saya tinggal di apartemen di Jakarta dan saya lihat TV. Saya yakin pendoa-pendoa syafaat semua juga lihat TV. Jadi berdoa sambil lihat TV. Jadi doanya gak merem sambil ngeceng begini. Darah Yesus, darah Yesus. Orang-orang demo kan ke Monas. Semua orang diliputi ketakutan. Seperti di dalam kitab 1 Tawari 20 ketika Yosafat itu. Yehuda dilanda ketakutan yang sangat. Maka Yosafat memutuskan untuk mengundang seluruh rakyatnya untuk mencari Tuhan. Nah, ketika saya ada di apartemen, saya juga lihat TV, saya berdoa, Tuhan tolong bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Jam 10 pagi Tuhan ngomong sama saya ketika saya lagi nonton TV. Daniel, kamu keluar dari apartemen. Maksudnya, get out. Maksudnya apa Tuhan? Kamu keliling kota. Kemana? Ke situ. Ke Monas. Astagfirullahaladzim. Kan doa di sana dengan di sini juga sama. Aku mau bicara sesuatu. Iya. Aku kan di mimbar juga bisa ngegerakin doa. Lalu itu manusia saya ngelawan gitu kan. Lalu saya undang beberapa pendoa syafaat dan ada 3 pendeta. Kata saya, ayo kita doa keliling. Siap Pak Daniel, siap. Semua siap. Tapi dengan syarat katanya. Nanti kita di tempat yang aman aja doa kelilingnya. Kalau bisa itu muter aja di apa tuh tol lingkar Jakarta kan jadi aman. Kata saya kita bukan mau jalan-jalan, kita mau doa keliling. Udah kata saya jalan aja. Jadi 2 pendeta, orang Ambon dan orang Jawa pada hitam di depan. Udah, buat pengamanan. Yang rada putih di tengah. Jadi kita udah yang satu orang Ambon yang nyetir. Pak kita kemana? Udah jalan aja nanti Roh Kudus gerakan kita kemana. Udah lewat tol udah gitu. Oh kita jangan turun di Semanggi, justru turun di Semanggi kata saya. Wah turun di situ Pak, nggak salah Pak. Nggak salah. Terus nanti kita ke Senayan, jangan ke Senayan, ke arah Monas kata saya. Waduh Pak, dia mau turun nggak bisa lagi di tol gitu kan. Ternyata kita lewat Tamrin, Bapak Ibu sekalian, itu heaven on earth. Surga di Jakarta, kenapa? Enggak ada macet, cuman mobil kita satu. Saya pikir begitu indahnya Jakarta dan blue sky, langit biru. Enggak ada debu. Oh betapa indahnya Jakarta kata saya. Itu lewat HI, kok enggak di Palang juga, terus masuk. Kata saya masuk sampai ke Monas. Wah di sana kita terjebak. Dialihkan, kata saya dialihkan. Suruh balik lagi, kita balik lagi di air mancur itu. Iya Pak kita cepetan aja ke Senayan, kita pergi lagi ke tol lagi. Enggak kata saya, belok lagi ke Tugu Tani. Di Tugu Tani, gak bisa kemana-mana. Semua gak ada yang ngantuk, dijamin itu sih. Duduk juga gak nemplok ke pantatnya ke jok tuh. Irabasanda baba. Itu ribuan orang, puluhan ribu orang kata-kata mengutuki. Buat kita gak sejahtera. Wah, aduh, sampai pendoa darah Yesus berdoa di situ. Saya malah diem. Saya godain teman-teman pendeta. Ngomong-ngomong,
tadi udah bikin surat wasiat belum sama istri kita semua gitu kan. Oh Bapak kok ngomongnya begitu sih? Kita kan harus balik ke rumah. Tenang, seandainya gitu kan. Lalu saya ketika diam, bisa ada rema suara Tuhan ke saya gini. Aku mengasihi mereka. Orang ini lagi doanya kenceng banget. Ikat, lepaskan, ikat darah Yesus. Saya ini malah nangis. Tuhan ngomong, aku mengasihi mereka. Wow. Pertanyaannya, Anda mengasihi mereka nggak? Tuh, pada gini. Atau diem juga itu misterius. Yesus mengasihi setiap pribadi. Dan bahkan Tuhan bicara, aku akan membawa mereka kepadamu. Aduh. Yesaya 60 ayat 7. Segala kambing domba Kedar, ini anak Ismail. Ada kambing yang ada domba. Akan berhimpun kepadamu, munya mu kecil bukan mu gede. Domba-domba jantan Nebayot, ini yang kekerasan. Akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai kurban. Kurban itu apa? Martir, berani mati. Di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. It is coming soon, Tuhan katakan, ini akan terjadi. Ini mulai starting point tahun ini, tahun penuaian jiwa besar-besaran akan terjadi. Lupakan cara kita dulu. Datang kepada Tuhan. Karena ketika dunia dalam kegelapan, terang itu pasti bersinar. Dan saya percaya anak-anak Tuhan akan dibangkitkan tahun ini. Amin. Kita harus percaya kepada firman Tuhan, kita harus menjejakkan kaki di atas firman Tuhan. Karena segala sesuatu akan digoncangkan supaya nyata apa yang tidak tergoncangkan. Dan saya yakin yang tidak tergoncangkan hanyalah firman Tuhan. Dan keluarga orang yang berdiri di atas firman Tuhan tidak akan tergoncangkan. Dan semua orang akan mencari kebenaran. Semua orang akan mencari terang ini. Amin. Dunia hopeless, tidak ada harapan. Hanya satu yang memberi harapan. Dan ini the book of life. Inilah buku kehidupan, dia yang paling up to date. Dari sebelum kita ada, sampai kita nanti kagak ada. Ini tetap selama-lamanya. Jadi hidup ini pilihan. Ketika Tuhan suruh, apakah kita mau taat? Atau kita mau ngelawan? Apakah kita mau sabar atau tergesa-gesa? Kita mau nekat atau kita hidup dalam hikmat Tuhan? Kita menggerutu, menghakimi atau mengucap syukur? Kita benci orang atau mau mengasihi orang? Semua tokoh Alkitab mengalami ujian dan hanya 33% yang lulus. Banyak tokoh-tokoh Alkitab gak lulus, finish well. Tetapi kita by the Holy Spirit, by the power, karena kekuatan daripada Roh Kudus kita harus menang. Amin. Nah, jadi jangan beri kesempatan kepada setan. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat 27. Ayat 26 dan 27, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Marah boleh? Boleh. Memang saya gak pernah marah, saya juga suka marah. Tetapi jangan jadi pendendam. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Apa itu kesempatan kepada iblis? Itu artinya topos. Topos itu topografi. Jadi kalau kita membuka celah, itu setan masuk dan dudukin di situ. Jadi si iblis punya kedudukan. Nah, lalu yang kedua, hidup itu dapat dipercaya. Integritas ternyata barang mahal. Kita dikagetkan dengan peristiwa-peristiwa banyak juga
berita-berita di Indonesia disingkap begini, pejabatnya disingkap ini. Malu, pendeta ini disingkap gini, malu benar-benar. Bisa ada pendeta suap, menyuap dan sebagainya, bahkan supply maaf perempuan. Aduh, malu. Enggak pendeta, enggak kiai, enggak tokoh agama. Integritas adalah barang yang paling mahal saat ini. Jadi kita bisa kuat menghadapi berbagai cobaan. Iblis itu ingin mencobai kalau Tuhan itu mentes ujian. Cobaan dunia tuh. Hayang benghar tuh. Sok hayang benghar. Dikasih 1 triliun. Ayeuna asal gini. Setan tuh pintar. Apalagi kita lagi butuh. Nah, Bapak Ibu sekalian. Yusuf meskipun nasibnya tidak selalu baik, tetapi menjaga integritas di hadapan Tuhan. Menjaga integritas di hadapan Tuhan. Saya lagi bulan November yang lalu, saya disuruh Tuhan pergi ke Aceh Singkil. Di Aceh Singkil itu ada 11 gereja yang dibakarin. Kasihan. Jadi mereka sekarang beribadah itu enggak di gedung. Gedung itu berdiri tahun 41, 43 gitu ya. Sebelum saya lahir itu gereja udah berdiri. Sekarang dimusnahkan dan sekarang mereka beribadah di tengah hutan. Saya ada sumbang-sumbang uang ke sana. Tapi satu saat bulan itu saya disuruh Tuhan pergi ke sana, bukan nyumbang. Pergi ke sana. Aduh, saya disuruh pergi ke sana. Saya tanya, jalannya kulak-kelok gak? Lebih serem daripada ke Tasikmalaya? Oh, lebih serem jauh, 100 kali lipat. Jalannya jelek. Waduh, gak masuk kriteria semua. Saya lagi sibuk lagi kan. Saya harus pergi ke sana anyway, 8 jam dari Medan. Saya pergi ke sana. Saya mengunjungi gereja-gereja yang memang udah gak punya gereja dan mereka ibadahnya di tengah hutan. Saya hibur mereka. Oh, saya ini senang go green. Udahlah, sekali-sekali ibadah jangan ada tembok begini kan ijo royo-royo kan itu back to nature gitu kan. Udah, kita ibadah di alam gak ada masalah. Terus satu teman saya, Pak, kita udah biasa di hutan. Namanya kita nih orang hutan semua. Tetapi itu sambil kita ibadah itu nyamuk. Bisa jutaan nyamuk nempel. Jadi anak-anak sekolah minggu kita 1,5 jam sambil ibadah sambil nyamuk. Wah, di situ bisa Tuhan tegur saya jangan banyak omong. Mereka nggak ditolong oleh kamu juga, aku akan tolong. Tapi aku sedang memproses kamu. Apa yang harus saya lakukan? Bantu. Bantu apa? Saya dapat punya apa gitu kan. Kata saya Yuda yang pertama autan aja dulu. Ibadah pakai autan. Jadi di asar tuh ada autan dulu. Ayo lumuri dengan autan semua supaya bisa tenang ibadah. Terus oke, Pak, catat, kata saya catat beli autan. Oke, beli berapa banyak? Sebanyak-banyaknya yang ada. Pikir di desa itu ada berapa banyak sih di warung-warung. Terus si yang catat itu ngomong, oke, kami bisa pesan dari Medan 1 truk juga bisa. Hah? Salah ngomong nih gua nih. Terus udah gitu, atapnya dari terpal. Atapnya dari terpal, jadi bolong-bolong. Kata saya, ini sinode gak punya duit apa gimana? Persembahan gak bisa bikin beli terpal, Pak. Untuk operasional aja kurang. Kata saya hitung. Cuman hitung dan catat. Bukan saya berarti mau ngasih kan. Hitung dan catat gitu kan. Dihitung berapa roll. Kali 11 gereja. Astaga, kali 11 gereja. Terus kursi. Kursi miring-miring. Bukan kursi begini. Kursi kayu miring. Gimana mau duduk miring begini. Udah gitu udah bolong-bolong. Rapuh, banyak rayap. Catat berapa kursi. Terus Tuhan ngajar saya begini. Tahu arti nabur?
Nabur itu mencucurkan air mata. Bukan menabur bersorak-sorai. Sekarang banyak persembahan tuh sambil kita menabur dengan bersorak-sorai. Itu salah. Menabur itu sampai mencucurkan air mata. Menuai bersorak-sorai. Itu kata firman Tuhan. So what Tuhan? Kamu berikan semuanya. Saya ini kesaksiannya, saya ini lagi butuh dana untuk kontrakan apartemen saya udah habis bulan depan. Saya ngumpul-ngumpulin. Tek sampai hari H tuh agak kurang-kurang dikit. Kadang saya pikir ngurusin bangsa susahnya, untuk pribadi kesulitnya kayak begini. Ngurusin bangsa terus gitu pikirkan. Secara manusia nih daging tuh berontak gitu. Ngapain sih gue ngurusin yang gini gitu kan. Terus di situ Tuhan uji saya, berikan semuanya. Berikan semuanya nih. My hope, harapanku, my future, masa depanku. Belum. Tapi kurang. Masih kurang banyak. Saya berdoa, waktu itu saya masuk Kijang, saya berdoa. Orang ngomong gini, kasihan ya gini-gini, cuman kasihan. Kalau aku lagi ditegur Tuhan, berikan, kamu belikan. Ya dari mana lagi? Lalu saya sambil ini, saya WhatsApp, saya pegang gadget saya, ada WhatsApp. Ada teman saya, teman SMP saya, nanya begini, Dan lu di mana? Namanya lu gua kan, namanya teman SMP. Ya yang gini, saya tahu nih orang gak ada tanda-tanda dari langit deh. Teman sekolah ini paling super medit di antara semua teman saya. Dan lu lagi di mana? Lagi di Aceh. Ngapain lu di Aceh? Ya lagi gini. Oh kasihannya, emang kasihan kata saya. Terus gimana? Ya saya cerita gini deh kata saya. Nih. Gua nih centang nih foto-fotonya nih. Gereja-gereja yang dibakar kasihan, mereka nih ibadah di hutan. Gua centang nih. Aduh kasihan bener ya. Emang kasihan. Pokoknya saya gak berharap bahwa dia tuh Tuhan yang kirim gitu. Terus gak berapa lama kemudian dia WhatsApp saya. Dia ngomong begini, Dan gua mau cerita sama lu ya. Ya kenapa? Gua ini, dia kerja di bank, pemimpin bank di Bandung. Gua ini baru dipensiun. Terus, saya ngomong, gua baru dipensiun. Terus, ya baru kemarin. Terus, gua dapat uang pensiun kebanyakan. Terus, gua berdoa tadi pagi. Terus gimana? Tuhan ngomong serahkan sebagian uang pensiunmu tapi untuk bantu gereja. Ini baru saya serius nih. Saya jawab dengan serius. Jadi lu mau sumbang nih uang ini untuk gereja, untuk orang-orang yang ini lagi kesusahan gini dan gereja ini. Nih lu kan udah lihat fotonya gini. Bener Dan. Lu hitung dan catat. Itu sama kata-katanya sama saya. Hitung dan catat. Tapi kata saya nggak cukup catat. Lu mau nyumbang atau enggak? Terus dia katakan, hitung dan catat lalu kasihin ke gua. Saya, mana yang dicatat kata saya tadi. Saya gini, teng ke sana. Lama nggak ada balasan. Dia doa dulu. Terus dia ngomong, Dan gua ke BRI sekarang, gua transfer sekarang juga. Waduh. Sekarang juga dia pergi ke Bandung Trade Center, BTC dia transfer semua. Saya begitu Kijang, saya nyampe di satu gereja, saya usir semua. Turun. Termasuk supirnya diem aja, turun. Nyalain AC. Kenapa? Saya pengen nangis. Udah saya diam sendiri di mobil, saya nangis. Tuhan ampuni, aku tidak percaya. Tahu gak kesingkil tuh, Tuhan mau proses saya.
Ketika Tuhan perintahkan Elia pergi ke sungai Kerit. Aku telah memerintahkan burung gagak untuk memelihara engkau. Burung gagak, burung haram. Burung gagak itu pencuri bukan pemberi. But do you believe? Apakah kamu percaya? Apakah kamu taat untuk lakukan itu? Aku telah bukan aku akan. Mungkin Anda pikir gimana apartemen saya nasibnya. Pengen tahu? Nanti di ibadah kedua. Singkat cerita, udah jatuh tempo. Saya harus pergi ke Israel. Istri saya nggak kepengen, Pak, kontrakan gimana ke Israel mah gampang. Ya tapi kita nih jadi pembimbing rohani. Gak ada tanda-tanda. Bisa satu orang dari yayasan, satu pegang 8 yayasan, bayangin. Tapi nggak pernah ambil satu apapun fasilitas dari yayasan itu karena saya pembina. Bisa teman saya dari yayasan dia ngomong begini, Pak Daniel nanti tahun depan gini, oh saya akan pindah mungkin gini. Saya juga mau ke Amerika, mau bantu keponakan gitu. Oh nggak usah, ini banyak ini. Oh pas kontrakan saya juga habis. Saya nggak minta nggak apa, itu teman soalnya kan. Dia ngomong begini, beli aja. Ah, maksudnya? Beli sekarang juga apartemen. Maksudnya? Yang gimana belinya? Terserah Anda, cari aja. Beli maksudnya gimana? Iya beli. Supaya Anda jangan mikir itu lagi. Asalnya kontrak jadi statusnya sekarang beli. Tuhan ngomong begini. Ini ujian lagi. Jangan atas namamu. Biarkan yayasan. Saya telepon istri saya. Saya lagi nyetir mobil, saya ke pinggir. Saya telepon istri saya. Kamu percaya? 3 hari saya sebelum ke Israel. Cepat cari apartemen. Beli. Dan belinya murah lagi. Lebih bagus lagi. Saya bukan bicara soal fasilitas. Percaya nggak? Tuhan bisa bekerja melalui setiap kita. Beri sorak-sorai bagi Tuhan gitu. 3 hidup itu adalah penugasan. Kita ini adalah duta-duta kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi we can do anything with God. Yang meskipun itu segala sesuatu sepertinya impossible untuk kita lakukan. Pertanyaannya, do you believe? Percayakah? Semua proses itu tuh untuk kita. Tuhan bisa nolong semua pun. Tanpa kita juga Tuhan bisa nolong. Tetapi kita yang diproses. Apakah kita siap melakukan hal ini di hadapan Tuhan? Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saya ingin di satu desa atau wilayah ada perubahan. Saya pergi ke Sinabung. Sinabung itu kan gunung yang meletus. Ya. Ada satu desa, saya menemukan anak-anak rohani saya di sana. Itu desa itu udah 400 tahun. Desa itu desa yang kotor, desa yang gak ada air. Dan penduduk di sana 2 hari sekali mandi. Jadi ketika saya pergi ke sana itu tempat wisata, joroknya minta ampun. Sampai saya ketika pergi ke sana, oke, kita berdoa yuk, kumpul bersama-sama kita berdoa. Tempat-tempat yang gak ada air, minta air kepada Tuhan. Akhirnya ketika kita berdoa itu air bisa muncul, ada spring, ada mata air yang meluap-luap. Nah itu mulai daripada doa kita umat Tuhan bersama-sama. Lalu kita membersihkan lingkungan di situ. Membersihkan lingkungan di situ sehingga lingkungan itu menjadi bersih. Gak bau pesing lagi. Dan sekarang hasilnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Itu di sana mereka bisa mandi sehari 2 kali. Dulu 2 hari sekali. Kenapa? Tuhan yang berikan segala sesuatunya. Tuhan berikan kesejahteraan. Nah mari kita saksikan movie ini sebagai penutup. Desa Dokan.
kotor sekali dan tidak menampakkan kemuliaan Tuhan. Padahal banyak orang Kristennya. Jadi kita melakukan gerakan namanya My Home untuk berdoa bagi kota itu dan mengubah wajah kota itu. Kita menggerakkan tua muda untuk membersihkan desa tersebut supaya menjadi terhormat, terpuji, supaya kemuliaan Tuhan nyata di desa ini. Kita undang seluruh pendeta-pendeta, bupati berdoa bersama-sama. Mohon ampun dari Tuhan atas setiap dosa, kejahatan kita di hadapan Tuhan. Saling bertikai satu dan yang lain. Kita buat rekonsiliasi bukan di antara sesama aja tapi dengan Tuhan juga. Dan ingat Tanah Karo, karena Tanah Karo ini semalam ini artinya yang indah, sehat, yang baik-baik lah. Bagaimana mensejahterakan atau pemberdayaan terhadap masyarakat, baik dari pembangunan fisik maupun pembangunan spiritual. Kami pemerintah daerah, sepanjang saya di sini saya siap. Saya percaya bahwa desa ini menjadi ternama, terpuji, terhormat, bahkan seluruh dunia akan datang ke desa ini. Kita mendapat bukti bahwa Tuhan mendengar doa kita. Kerukunan desa ini sangat luar biasa, saya katakan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan mata air. Minggu depan air itu sudah bisa mencukupi seluruh penduduk desa ini. Respon masyarakat saya pun saya nggak sangka seperti ini, luar biasa. Tapi ini saya bilang masyarakat saya benar-benar menyatu gitu. Harapan ke depan apa yang sudah dilakukan ini tentu ditindaklanjuti desa-desa lain untuk mau seperti ini gitu. Tidak hanya akan untuk Dokan dan Lingga, tapi untuk desa-desa lain juga sentuhan sedikit saja kami yang bisa ikut meneruskannya. Terima kasih untuk semuanya. Bandung tanggal 26 sampai 28 Juli kita akan bikin satu national gathering dan akan mencanangkan juga Bandung Rumahku oleh Pak Ridwan Kamil. Itu inisiatif daripada Gereja Tuhan sebetulnya dan ada Pangdam dan beberapa menteri akan hadir bahwa inilah eksistensi umat Tuhan di Indonesia memberikan kontribusi bagi kesejahteraan kota dan bangsanya. Mari kita bangkit berdiri.